dia itu mengisi bensin dengan menggoyang-goyangkan digoyang-goyang. Apakah ada lagu dangdut di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Welcome back to Poni Podcast Annie. Poni kali ini kita last episode ya. Last episode, betul. tapi tenang aja karena ini last episode di batch sekarang. Betul. Tenang aja, bakal ada batch selanjutnya. Yes, jadi tetap pantengin ya kita Betul. karena Poni tidak akan berakhir di Ya, sini ya. Betul. Nah, kembali lagi bersama Raksa gitu ya. Kali ini Raksa ditemani dua bidadari cantik. Ada siapa aja? Hai, aku Jasmine. Hai, aku Abel. Dan hari ini seperti biasa ya, Iya. kita akan membongkar fakta dari hoax-hoax yang sudah bertebaran di luar sana. Menguak fakta ya. Betul, khususnya untuk di episode ini kita akan ngebahas hoax seputar mengisi bensin. Ngomong-ngomong soal mengisi bensin gitu ya. Tadi aja aku sebelum ke kampus harus isi bensin dulu ke pom bensin karena udah kicep-kicep. Udah RIP banget ya. Kicep ya. Udah kicep-kicep Soalnya kan takut. sekarang kan lagi macet banget ya. Betul, Bandung Jadi, lagi macet banget. Jadi bensin tuh cepet boros ya. Ya gitu. Jadi tadi aku baru aja ngisi bensin dan kebetulan banget nih di pinggir mobil aku gitu ya, di sebelah kiri itu ada supir pengendara truk gitu kalau aku nggak salah, atau angkot gitu. Dia itu mengisi bensin dengan menggoyang-goyangkan digoyang-goyang. Apakah ada lagu dangdut di sana? Pakai headset gitu ya. Dia pakai headset sambil goyang-goyang. Pokoknya selain dianya goyang, mobilnya juga dia goyang-goyangin gitu. Buat apa sih emangnya mobil digoyang-goyang gitu? Kenapa gitu ya harus Kenapa sih? digoyang-goyang? Terus kalau sepengetahuan aku nih ya, Iya. katanya sih biar mengeluarkan udara yang di dalam tangki, biar saat dia isi bensinnya itu bensinnya tuh maksimal terisinya. Dan katanya ini tuh berlaku buat mobil-mobil tua. Katanya biar pokoknya maksimal deh Cena kalau ngisi bensinnya sambil digoyang-goyang. Oh, gitu. Oh, jadi mitosnya tuh beredar katanya biar bisa ngisi bensinnya lebih banyak gitu ya. Iya, masuk bensinnya ke tangkinya banyak katanya. Jadi harus Goyang. digoyang-goyang. Tapi emang apakah benar kalau misalkan menggoyangkan kendaraan saat mengisi bensin bisa dapat menampung bensin yang lebih banyak? Mari kita cek. Jadi sebenarnya nih menurut penjelasan-penjelasan yang aku baca, katanya asumsi tersebut itu sebenarnya tidak benar atau hoax gitu. Karena mungkin asumsi itu tuh sudah dibuktikan juga oleh beberapa ahli. Menurut Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Barat, menurut Bapak Eko Kristiawan, bahwasanya menggoyang-goyangkan itu malah bisa menimbulkan dampak yang lain gitu. Tapi selain itu juga ada diperkuat oleh salah satu dosen teknik mesin dari Universitas Gajah Mada, oleh Bapak Jayan Sentanu Hadi, yang menyebutkan kalau misalkan menggoyangkan mobil saat isi bensin tuh banyak banget menimbulkan bahaya katanya gitu. Jadi bahaya ya. Bahaya banget. Berarti bukan buat memaksimalkan isinya ya, Bukan. tapi akan menimbulkan bahaya. Benar-benar. Tapi emang Takut. bahayanya yang ditimbulin tuh apa aja sih kira-kira, Bel? Jadi bahaya yang ditimbulkan dari menggoyang-goyangkan kendaraan itu ternyata banyak banget loh Minsa. Apa? Pertama, bensinnya sudah pasti tumpeh-tumpeh ya. Sampai tumpeh-tumpeh. Karena kan dia digoyang-goyang ya, jadi bensinnya kan tergonjang-ganjing Iya, kan ya. oke. Begitu. Terus yang kedua, dapat menimbulkan kerusakan pada mobil. Kenapa gitu. tuh bisa rusak gitu? Karena kan digoyang-goyang tuh ya. Jadi nanti si selangnya itu bakal kena getaran dan akhirnya selangnya rusak. Oh, aku kira digoyangnya terlalu kenceng. Buar. Sampai tiguli. Jatuh. Digoyang-goyang tiguli. Mungkin bisa ya itu Bisa kalau jadi terlalu ya. kuat ya. Aduh, hati-hati. Jangan ya, jangan. Lalu selanjutnya bisa menyebabkan potensi kecelakaan. Serem banget ya, karena nanti jadi kendaraannya itu nggak stabil, gitu, mengganggu stabilitas si kendaraan itu. Dan yang paling terakhir ini yang paling serem sih. Apa nih? Karena goyangan ini dapat menyebabkan gesekan antara nozzle bensin tuh sama si lubang yang ada di tangki.
dan si gesekan itu akan menyebabkan percikan api dan akhirnya meledak. Jadi jangan sampai mobilnya meledak ya. Iya, amit-amit banget ya sampai meledak di pom bensin. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalian harus berhati-hati ya. Karena kan mungkin pas digoyang-goyang si ujung pengisian bensin sama nozzle-nya itu bergesekan ya. Benar. Dan ada ya saat itu juga ada bensin yang keluar kan. Betul, Jadi ada percikan. bensin, lalu kan nozzle-nya itu terbuat dari besi dan juga si lubang tangkinya juga kan dari besi ya. Jadi ketika bergesekan itu pasti akan mengeluarkan percikan cinta. Cinta ya. Bukan api. Oke. Iya, masuk akal juga sih gitu ya. Menggoyangkan ini ya bakal menimbulkan bahaya. Benar. Terus gak masuk akal kalau misalnya bensin itu bakal maksimal kalau digoyang-goyang. Benar. Karena aku juga pernah baca gitu ya, disadur dari buku mengenal sifat kimia dan fisika zat 2019 dari Bayu Sapta, bahwasannya sifat atau karakteristik gitu ya benda cair ini kan mengikuti tempat gitu ya, mengikuti tempat atau wadahnya, dan dia juga kan mengalir dari atas gitu ya, dari atas tuh ke yang tempat rendah gitu. Jadi mau nggak mau saat pengisian bensin kan ya pasti nyurulung gitu ya ke bawah, turun gitu. Betul, pasti turun ke bawah dan mengisi gitu. Lalu kan pasti sifat benda cair ini kan mengikuti ya tadi ya wadahnya gitu, mau dia bentuknya bulat segitiga ya udah pasti segitu aja gitu kan, karena cair gitu pasti mengikuti tempatnya. Gak mungkin gitu. dari segitiga jadi persegi panjang kan gak mungkin ya. Iya, tiba-tiba berubah gitu kan gak bisa ya. Terus kan tadi juga kata Abel ya, kalau misalnya bakal tumpeh-tumpeh ya iyalah, maksudnya misal kayak kotak terus dikoclak kan pasti keluar Iya, benar. betul. Padahal kalau misalnya kita diam aja makan dia mengikuti ya si Iya. kotak Iya. itu. Benar. Sifat benda cair seperti itu. Benar. Jadi kesimpulannya adalah ini adalah hoax ya, teman-teman. Salah. Tidak ya. benar. Betul. Jadi buat teman-teman yang mengisi bensin, jangan sampai digoyang-goyang lagi ya. Benar. Jadi mungkin ada beberapa tips juga supaya kita bisa mengisi bensin dengan aman, nyaman dan juga tepat gitu ya. Iya, betul. Ada tips-tipsnya nih teman-teman. Yang pertama itu ya ikutilah peraturan yang ada di SPBU ya. Yang pertama adalah matikan mesin. Jangan karena kita terburu-buru jadinya lupa matiin mesin. Betul, Itu berbahaya betul. banget Benar, teman-teman. Jadi jangan lupa matikan mesin. Lalu yang kedua, pilih jenis bensin yang sesuai. Jangan motornya motor Mio Karbu nih, pakainya Pertamax yang turbo. Langsung gas. Itu langsung ya bisa Jangan tuh salah. menyusul Valentino Rossi. Terus Alphard dikasih solar, Rusak mesin itu. rusak mesin. RIP gitu banget ya. itu mesinnya. Jadi perhatikan ya kebutuhan dari kendaraan kamu. Benar. Butuhnya jenis bensinnya seperti apa. Lalu jangan lupa untuk pegang nozzle yang benar. Apalagi sekarang kan udah banyak nih ya pom bensin yang self service. Benar. Ih, aku mah nggak mau self service. Gak mau ya, maunya dilayani. Mau dilayani. Saya gak mau ribet ya. Karena kan love language aku act of service. Bukan act of self service. Jadi pengennya ke pom bensin yang udah ada mas mbaknya Iya, aja ya. Betul. Tapi kalau misalnya ngisi yang di dago tuh ya, berarti kan mau nggak mau sendiri Self-service, ya. yes. Oke. Itu pegang yang benar, walaupun berat, gak apa-apa. Lebih berat masalah hidup kamu. Beban hidup lebih berat. Beban Gak hidup ada kamu. apa-apanya Gak ya ada ini mah. apa-apa nozzle mah. Jadi ya udah pegangnya yang benar biar enggak tumpeh gitu ya. Terus biarkan juga sistem otomatis bekerja, sistem otomatis yang ada di dalam kendaraan kamu. Jadi nggak usah digoyang-goyang. Betul. Dia udah pintar mobilnya. Kita bukan tinggal di tahun 1920 ya. Udah canggih ya. canggih ya. Semua mobil juga udah benar. pada bagus. Apalagi kan sekarang mah listrik ya. Udah Iya. zamannya mobil listrik. Apalagi gitu. kalau mobil listrik kan ngecasnya beda lagi Iya, gitu. beda lagi. Jadi nggak perlulah itu ya digoyang-goyang karena udah otomatis. Dan yang Benar-benar. terakhir, periksa tumpahan yang ada di sekitar kendaraan kita. Cek ya, dicek. Benar. Terus juga jangan mengeluarkan barang-barang yang bisa memicu datangnya api gitu. Betul, betul ya. Yang bawa korek. Iya, hati-hati ya. hati-hati. Gitu. Kalau Otomatis. ponsel gimana sih? Misal ada radiasi tertentu? Nah, atau- kalau ponsel itu memang apa ya?
kadang masih ada ya beberapa Iya. orang yang masih mainin handphone. Betul. Lebih baik disimpan saja Iya. karena sudah ada aturannya ya dari Iya. SPBU untuk menyimpan ponsel kalian Betul. selama kalian mengisi bahan bakar. Iya, apalagi yang gak kuat ya kalau misalnya aduh udah asem gitu ya, pengen pengen merokok, merokok. aduh gak boleh. Jangan ya, jangan ya. Jangan ya. Jangan ya deh. Benar-benar. Jadi kita harus perhatiin juga gitu ya kayak tips-tips, dan juga dari pihak Pertaminanya juga udah menghimbau bikin banner mungkin atau spanduk di SPBU untuk dilarang hal-hal yang bisa menimbulkan bahaya gitu. Betul, marilah kita menghadirkan kenyamanan untuk Iya, bersama betul. ya, gitu. Jangan membahayakan orang lain. Bener. Jadi setelah kamu nonton podcast ini, jangan lagi ngegoyang-goyangin kendaraan ya. Betul. Kalau ngisi bensin, udah biarin aja, diamin aja. Iya. Mending kita goyang aja diri Kita aja sendiri. yang di dalam goyang. Kasih tahu juga orang tua kamu Betul, atau betul. misalnya kerabat yang masih melakukan hal itu. Iya. Bisa sama kamu kasih tahu biar kamu tuh Memberikan informasi. Memberikan Iya, informasi jadi dan juga bermanfaat mencegah juga ya. Kita Betul, mengasih betul. ilmu kan manfaat juga kita buat orang lain. Betul. Ternyata seperti itu ya. Iya. Fakta sebenarnya Iya, betul. tuh gitu. Tapi miris gitu loh, maksudnya kayak masih gitu banyak gitu yang melakukan hal seperti ini. Benar, Gitu, benar. orang-orang Karena kurangnya masih awam. Betul. kurangnya edukasi betul, ya. Betul. Betul. Dengan kita nonton podcast ini mungkin Betul. nanti bisa jadi tahu gitu ya teman-teman di rumah. Ternyata seperti ini loh faktanya tuh gitu. Iya. Betul. Jadi jangan lupa di-share nanti podcast ini ke Betul. grup keluarga kamu, Iya. grup pertemanan kamu, Iya. grup gibah, grup semuanya, grup FB. Ini informasi penting banget. Betul. Penting Gitu. banget ya. Jadi sekarang kita udah tahu kebenarannya kayak gimana, ternyata hoax, tips-tipsnya juga tadi udah dikasih tahu bahayanya Iya. apa lagi. Mhm. Jadi kita jangan melakukan hal yang serupa lagi gitu. Oke, jadi berarti next Raksa kalau misalkan ngisi bensin, kalau ada yang goyang-goyang kasih tahu aja ya. Iya, aku mau videoin Mas atau Mbak mau diviralin atau berhenti goyang gitu. Jangan digoyang-goyang, udah Jangan deh. digoyang-goyang. Langsung tonton aja gitu ya Poni episode ini gitu. Promosi ya ujungnya ya. Benar-benar. Oke. Ternyata gitu ya kebenaran tentang Betul. menggoyangkan kendaraan saat isi bensin itu ternyata salah. Dan next kita gak akan melakukan hal yang sama lagi gitu, dan mengedukasi teman-teman di sekitar yang memang masih melakukan itu gitu. Raksa Iya. Nabila. Ternyata di last episode ini cukup seru ya tentang goyang-goyang. Tentang goyang-goyang, tapi sangat sedih sekali karena Betul sekali. last episode ini kita harus berpisah. Berpisah dengan kamu semua, tapi jangan sedih. Tadi kata Raksa nanti bakal ada poni-poni yang lainnya di batch berikutnya. Iya, dengan host-host lain yang mungkin lebih menggugah, lebih segar. Sampai keroyokan bertiga gitu. Oke, mungkin sekarang kita mau pamit undur diri. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Poni dari episode awal sampai akhir. Nantikan terus episode-episode yang lainnya yang gak kalah seru. Terima kasih ya. Sekali lagi aku Jasmine pamit undur diri. Agak Abel pamit undur diri. Aku Raksa pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.